Oke, di awal film kita akan diperlihatkan ada sekelompok penjahat yang sedang melakukan perampokan uang. Alarm registered. Di scene selanjutnya, kita akan melihat sebuah nama kantor, yaitu Vortico. Vortico itu kantor transportasi uang. Istilah kerennya sih cash in transit. Alah, keren kan bahasa gue? You specialize in armed guard cash pickup trucks and Di dalam kantor, ada seseorang yang sedang menjalani interview untuk menjadi anggota Vortico. Dia adalah Babang Jesse Stanham. Di sini dia berperan sebagai Babang H. lost a couple of guards a while back. Saat menjalani tes, Doi didampingi oleh seniornya, yaitu Mr. Build yang diperankan oleh Holt McElhenney. Babang Edge langsung menjalani serangkaian tes, dari lari, angkat beban, menembak, dan menyetir truk pengangkut uang. 70. Tapi di sini, Babang S mendapatkan nilai pas-pasan dari semua tes tersebut. Kok bisa ya? Biasanya kan Babang Jason Statham selalu GG di setiap filmnya. Di awal pekerjaannya, Babang S diperkenalkan oleh rekan kerjanya. Dia adalah Dave yang diperankan oleh Josh Hartnett dan Bob. Di sini mereka menganggap kalau Babang S tidak memiliki kemampuan. Di tugas awalnya, Babang S ditemani sama Build dan Dave untuk mengambil uang di sebuah bank swasta. Setelah melakukan tugas, Babang S bermain biliar bersama rekan kerjanya. Tapi di tempat itu, Babang S diganggu sama seorang pria. Kita sebut aja ya, namanya Paman Gendut. Di sini Paman Gendut kesel karena pekerjaan Paman Gendut akan diambil alih oleh Babang H. Di tugas selanjutnya, Babang S ditemani oleh Dave. Dave yang awalnya terlihat cengingisan dengan gayanya yang tengil di depan Babang H, sontak wajah itu seketika berubah setelah Dave mendengar dari hatinya kalau Build sedang disandra oleh kawanan perampok. Singkat cerita, sampainya dia di sana, para perampok bilang kalau Dave dan Babang H harus melemparkan uangnya ke bak mobil mereka. Tanpa berpikir lama, Babang H langsung membuka bagasi mobil. Ransel pertama dilempar Babang X ke mobil perampok dengan sempurna. Babang X dengan sengaja melempar ransel kedua keluar dari bak mobil mereka. Otomatis membuat perampok tersebut marah. Saat salah satu perampok turun dari mobil dan bilang ke Babang H, "Woi, kalau lempar yang bener dong anjing." Saat Babang H lempar ransel yang ketiga, ini yang terjadi. Dengan santuinya, Babang H turun dari mobil dan membantai satu persatu perampok tersebut. Saat salah satu perampok coba melarikan diri, Babang H dengan santai mengejarnya. Saat tembakan pertama mengenai kakinya, perampok tersebut tetap berusaha untuk melarikan diri. Setelah tembakan kedua mengenai kakinya, akhirnya penjahat itu pun menyerah. Di sini Babang S langsung menanyakan, "Lu kerja untuk siapa, Tong?" Tuh bocah malah nggak mau jawab, malah nyuruh Babang S untuk ngisep anunya. Dasar bocah laknat. Pas semua udah dihabisi oleh Babang H, si Build dan Dave tiba-tiba datang. Mereka heran sama Babang H. Ini orang apa bukan? Santuy banget mukanya abis ngebantai semua penjahat. Setibanya di kantor, Babang H langsung diinterogasi sama bosnya. Di sini bosnya heran. Kok lu bisa mengalahkan 6 perampok tanpa goresan? Padahal pas hasil tes kemarin, lu hampir nggak lulus. Tenang, nanti juga akan kejawab kok semuanya. Makanya simak sampai akhir. Di scene selanjutnya, di sini Babang S dan Build sedang membawa sejumlah uang, yang gue sendiri nggak tahu berapa jumlahnya. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil mereka dihadang oleh sekelompok perampok. Saat perampok memasang gas beracun ke dalam mobil, Babang S langsung keluar dari pintu bagasi belakang mobil. Tapi anehnya di sini, pas Babang S turun, muka salah satu dari komplotan perampok tersebut kok malah kelihatan panik ya saat melihat Babang H. Nah, ini dia orangnya yang mau merampok tadi. Ternyata dia adalah Mike yang diperankan oleh Daryl De Silva dan Mogi diperankan oleh Bab Osulanmoku. Alah, susah banget nama lu. Siapa sih mereka? Kok sepertinya mereka mengenal banget Babang H ya? Di tempat lain, Build dan Dave mulai mencurigai Babang H. Mereka bilang kalau Babang H ini bukan orang sembarangan. Karena Build melihat jelas. Build melihat salah satu perampok ketakutan saat menatap mata Babang H. Lanjut,
Di scene kali ini, kita akan mengetahui siapa Babang Edge sebenarnya. Tapi kita flashback dulu coy, ke 5 bulan sebelumnya. Terlihat Babang Edge saat bersama anak sematawayangnya, yang bernama Doggy. Bukan Doggy ya. Dan waktu yang bersamaan, Babang Edge mendapatkan telepon dari anak buahnya, yang bernama Mike. Di sini, dikit demi sedikit fakta akan terungkap. Bahwa perampok yang tadi ingin mencuri uang tempat Babang Edge bekerja adalah anak buahnya sendiri. Mike meminta kepada Babang Edge untuk mengawasi rute truk pengangkut uang yang akan dibawa oleh kantor Fortico. Saat sedang di jalan sama anaknya, Babang Edge juga mengawasi kantor Fortico. Babang Edge bilang ke anaknya kalau dirinya lapar dan mau membeli makanan. Sambil memesan makanan, Babang Edge juga memantau kemana arah truk itu akan pergi. Pas belum jauh dari kantor Fortico, tiba-tiba ada truk molen yang menghadangnya. Doggy yang lagi dengerin lagu, tiba-tiba melihat ada hal aneh terjadi. Doggy terlihat oleh salah satu perampok dan langsung disuruh turun dari mobilnya. Doggy yang terlihat panik, langsung menghubungi ayahnya. Tapi apa daya, Babang Edge juga sedang menerima telepon dari luar. Saat keluar dari mobil, Doggy langsung disuruh tiarap oleh salah satu perampok. Babang Edge kaget karena melihat Doggy sudah disandra oleh kawanan perampok. Babang Edge yang begitu panik langsung lari untuk menyelamatkan Doggy. Tapi semua sudah terlambat karena salah satu perampok terlebih dahulu menembak Doggy. Babang Edge yang sedang berlari juga ditembak oleh mereka. Di scene selanjutnya, setelah kejadian tersebut, Babang Edge masih bisa selamat, walaupun mengalami masa koma yang cukup panjang. Saat tersadar, Babang Edge langsung menanyakan keadaan putranya kepada sang dokter. Namun dokter mengatakan kalau putranya sudah meninggal saat kejadian tersebut. Di scene selanjutnya, Babang Edge yang sudah pulih total langsung meminta anak buahnya untuk mencari siapa pelakunya. Anak buah Babang Edge langsung mencari siapa pelakunya. Namun semua sia-sia, karena semua yang mereka culik bukanlah pelakunya. Pada akhirnya, mereka menculik seorang berkulit hitam yang sedang enak-enaknya tidur di samping wanita. Kita sebut saja dia Mr. B. Mr. B langsung disekap dan diseret oleh anak buah Babang Edge. Sampai di markas, Mr. B yang sudah dihajar dan babak belur masih aja tidak mau mengaku. Akhirnya Babang Edge turun tangan dan menyuruh anak buahnya untuk membawa seseorang. Ternyata yang dibawa adalah anak dari Mr. B. Saat melihat anaknya disekap, akhirnya Mr. B menyerah dan menyebut sebuah nama. Setelah mendapatkan informasi, Babang Edge yang kelewat baik malah memberikan uang $200.000 sama mobil untuk Mr. B. Cukup lah ya. Di scene selanjutnya, Mike berbicara langsung dengan Babang Edge. Mike bilang kalau Babang Edge butuh liburan untuk menjernihkan pikiran. Dan Mike bilang bahwa salah satu pelaku pasti melibatkan orang dalam yang kerja di Fortico. Di scene selanjutnya, Babang Edge menemui seorang wanita yang bernama Christy yang diperankan oleh Lane Rain. Di sini Babang Edge meminta Christy untuk dibuatkan data baru tentang dirinya agar bisa bekerja di Fortico. Makanya, pas di scene sebelumnya, anak buah Babang Edge kaget kenapa ada Babang Edge di mobil tersebut. Lanjut, kita akan flashback ke 5 bulan sebelumnya. Di sini, ada sekelompok orang yang sedang berkumpul di sebuah gudang. Ternyata, mereka semua adalah veteran militer. Kelompok ini dipimpin oleh Jackson, yang diperankan oleh Jeffrey Donova, dan Jen, yang diperankan oleh Scott S. Woods. Mereka sedang membicarakan tentang aksinya yang akan merampok sebuah truk pengangkut uang yang berisi 1,1 juta US dollar. Jackson memberitahu pada timnya bahwa mereka memiliki orang dalam yang bekerja di kantor Fortico. Saat menjalankan aksinya, mereka menyamar sebagai petugas perbaikan jalan. Jackson dan timnya yang sudah siap menunggu tidak jauh dari kantor Fortico untuk menjalankan aksi mereka. Di sini kita lihat, di belakang anak buahnya Jackson ada Babang Edge yang keluar dari mobil. Saat truk keluar dari terowongan, Jackson langsung menghentikannya.
Tim Jackson langsung bergerak cepat untuk menguasai truk tersebut. Salah satu timnya Jackson melihat ada seseorang di dalam mobil dan langsung menyuruhnya turun dari mobil tersebut. Ternyata yang ada di mobil tersebut adalah Doggy, anaknya Babang H. Di sini, Jane bertugas menjaga petugas dari Vertigo agar tidak melawan. Tapi salah satu petugas dari Vertigo coba melawan. Akhirnya, Jane menembaki kedua petugas tersebut hingga tewas. Jane yang melihat Doggy menatapnya, langsung menembakinya hingga tewas. Dan bukan hanya Doggy, Babang H yang sedang berlari juga ikut diberondong sama si Jane. Oke, kita kembali ke masa sekarang. Setelah dikira situasi sudah mereda, di mana Jackson dan timnya sedang merencanakan sesuatu. Di sini Jackson bilang kepada timnya kalau mereka akan melakukan perampokan besar-besaran. Tapi kali ini mereka bukan merampok truknya, tapi deponya sekaligus. Edun. Mereka akan melakukan aksinya di momen Black Friday, yaitu hari di mana uang dalam jumlah banyak ada di kantor Vertigo. North of 150 million. Pas di momen Black Friday, pimpinan dari Vertigo memberikan arahan kepada anak buahnya bahwa hari ini ada 180 juta US dollar berada di dalam kantor mereka. Kalau dijadiin rupiah, cukup lah ya beli satu pulau di Indonesia. Di dalam mobil, Build mengaku kepada Babang H kalau dia adalah bagian dari perampok yang akan menjalankan aksinya hari ini. Build juga menyuruh kepada Babang H untuk mengikuti semua permainannya. Jika tidak, Babang H akan dibunuh. Anjay, berani juga si gendut. Sebelum sampai kantor Vertigo, Build sengaja membelokkan mobilnya ke sebuah gudang. Yang ternyata di sana sudah ditunggu oleh anggota dari Jackson. Singkat cerita, Jackson dan timnya ikut ke dalam mobil Build agar mereka bisa dengan mudah masuk ke kantor Vertigo. Sampainya truk yang dibawa oleh Build ke dalam kantor Vertigo, dengan santainya Build turun, seolah tidak terjadi apa-apa. Pada saat yang bersamaan, tim Jackson keluar dari bagasi truknya, dan mereka memerintahkan kepada semua petugas Vertigo untuk tidak melawan. Babang S yang dijadikan sandera, dia dibawa ke dalam ruangan penyimpanan uang dari Vertigo. Si Build dijadikan sandera dan dibawa ke ruangan keamanan dari Vertigo. Dan ini yang terjadi. Di sisi lain, Babang H mencari momen yang tepat agar bisa melumpuhkan satu penjahat yang berada di dekatnya. Dan ini yang terjadi. Di sini kita diperlihatkan oleh kecerdikan Babang H. Doi menyamar sebagai kawanan anggota Jackson dengan cara menggunakan pakaian yang dikenakan oleh penjahat yang berhasil dilumpuhkannya. Babang H dengan santainya berjalan keluar, dan ini yang terjadi. Babang H tidak lupa menaruh alat pelacak ke dalam salah satu ransel tersebut. Di sisi lain, Build meminta pistol kepada Stuart. Stuart tanpa curiga memberikan pistol tersebut kepada Build, dan ini yang terjadi. Saat tim Jackson mau kabur, Babang S langsung menembakinya dan dibantu oleh Dave. Nah gitu dong lo, ada manfaatnya kan? Di saat yang bersamaan, Build tiba-tiba muncul dan menghujani Babang H dengan tembakan. Build langsung meminta Dave untuk keluar karena kondisi sudah aman. Saat Dave keluar, ini yang terjadi. Singkat cerita, Build, Jack, dan Jackson keluar dari kantor tersebut dengan membawa truk berisi uang. Mereka langsung menuju gedung B yang sudah direncanakan. Sesampainya di gedung tersebut, Jackson yang terkena luka tembak di bagian leher dan masih hidup, malah dicekik hingga tewas oleh Dave. Pas di lift, Build bertanya kepada si Jane, kemana Sersan Jackson? Kata si Dave, mereka menuju ke terowongan kecil yang sudah disiapkan motor untuk membawa uang. Saat memindahkan uang ke dalam mobil, Build berencana untuk membunuh si Jane, dan ini yang terjadi.
Akhirnya Jen berhasil membawa uang tersebut dan menikmatinya sendiri. Kampret, kampret. Lagi santai-santainya di kamar apartemennya, Jen dikagetkan sama suara misterius dari belakang. Ternyata itu Babang H yang sudah duduk santai di atas kursi. Si Jen menanyakan kepada Babang H, "Mau apa lu kesini?" "Uang." Dengan santainya, Babang H bilang kalau dia tidak mau uang. Tapi si Jen disuruh membaca surat yang ada di dalam amplop. Bullet B1. Ternyata surat tersebut berisikan hasil otopsi kematian anaknya. Dan Jen menanyakan kembali kepada Babang H apa maunya. Babang H bilang kalau dia mau hati, paru-paru, limpa. Liver. Lungs. Spine. Dan Babang H bilang kalau namanya. I was Dougie. Dan film pun berakhir.